Sahabat-sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Kiranya kita senantiasa berada dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita senantiasa memiliki pengharapan karena hidup kita senantiasa dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau urapi kami agar kami boleh diingatkan, agar kami boleh ditegur, agar kami boleh dibaharui, dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Sang Firman, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudari, dalam Matius 8 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada waktu itu aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dulu saya pernah merenungkan bagian firman ini dan berpikir keras. Apa maksudnya? Kenapa sampai-sampai Tuhan Yesus tidak mengenal orang-orang yang pernah melayaninya dulu? Kemudian di dalam perjalanan spiritual saya menemukan mengapa Tuhan Yesus demikian marah kepada orang-orang yang pernah mengenalnya dulu, yang dapat dikatakan sebagai seorang Kristen. Tuhan Yesus marah karena orang-orang yang melayaninya, orang-orang yang mencarinya, orang-orang yang mengikutnya itu tidak memiliki motivasi yang benar. Saudara, Allah memang mau kita taat kepadanya di dalam situasi apapun. Tetapi yang lebih menjadi perhatian Allah adalah ketulusan dan kemurnian hati kita padanya, yang terlihat dari motivasi kita untuk taat padanya. Sebab menaati Allah dengan motivasi yang salah adalah sama dengan tidak taat padanya sama sekali. Dengan kata lain, di dalam bahasa sederhana dapat dikatakan bahwa berdoa, beribadah, merenungkan firman Tuhan sebagai bentuk relasi kita dengannya tidak lebih penting dari motivasi kita. Mengapa kita mau membangun relasi dengannya? Mengapa kita mau berdoa? Mengapa kita mau beribadah? Mengapa kita mau merenungkan firman-Nya? Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita menaati Allah dengan motivasi yang benar? Ya, tentu dengan menguji hati dan motivasi kita. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Dengan terus menguji hati dan motivasi kita di dalam terang firman Tuhan, maka kita akan dapat mengetahui motivasi kita untuk taat dan setia padanya. Dengan menguji hati dan batin, maka kita akan dapat melihat bahwa ketaatan kita kepada Allah bukan disetir oleh ketakutan. Takut karena murka dan hukuman Tuhan. Ketaatan kita bukan karena pengakuan dan kesombongan. Kita ingin diakui di depan manusia. Kita ingin terlihat lebih baik, lebih dihargai, lebih dalam banyak hal di hadapan manusia. Ketika ketaatan kita disetir oleh hal-hal kedagingan dan kefanaan, maka ketaatan kita bukanlah ketaatan. Tetapi ketika kita taat karena kasih, karena kerelaan, karena ketulusan, karena sadar bahwa kita adalah seorang hamba Tuhan, kita adalah sahabat Kristus yang telah mati bagi kita. Ketika kita taat sebagaimana seorang anak yang taat kepada orang tua dalam Tuhan, maka itulah ketaatan yang sesungguhnya. Galatia 6 ayat 1-9. Ketaatan yang Tuhan rindukan dari setiap kita anak-anaknya adalah ketaatan yang demikian. Maka penting sekali bagi kita untuk terus memeriksa diri kita di hadapan Allah dan merenungkan selama ini, apakah kita telah memiliki motivasi yang benar untuk taat dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.